6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Dari Jalan Dunia nomor 1, inilah Warta Berita Pagi edisi penyiaran di hari Kamis 1 Desember 2022 dengan Sari Berita. Registrasi Sosial Ekonomi (REKSOSEK) adalah sistem pendataan kependudukan yang mencakup profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan 100% penduduk Indonesia. Lanal TNI Angkatan Laut Labuan Bajo melaksanakan kegiatan karya bakti dalam rangka memperingati HUT Armada RI tahun 2022. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Registrasi Sosial Ekonomi (REKSOSEK) adalah sistem pendataan kependudukan yang mencakup profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan 100% penduduk Indonesia. REKSOSEK merupakan upaya pemerintah untuk membangun data kependudukan tunggal atau satu data. Laporan Rosada Lima. Adanya data profil kependudukan, pendidikan, kesehatan, informasi. Pandemi COVID-19 adalah contoh konkret tentang perlunya data tunggal. Demikian disampaikan perencana ahli muda Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN Bappenas Anissa Sri Kusumawati dalam acara talkshow bersama RRI di Nagekeo Sabtu lalu. Dikatakan Anissa, data kependudukan yang tidak lengkap dan berbeda-beda versinya akan menjadi penghambat penyaluran bantuan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak. Dia mencontohkan data jumlah penduduk yang bekerja di sektor UMKM, jumlah pekerja informal, ataupun jumlah pekerja yang diberhentikan. Kesimpang siuran data ini berdampak pada rendahnya efektivitas penyaluran bantuan. Ini harapannya nanti bahwa registrasi sosial ekonomi ini adalah tidak hanya data, tapi bagaimana menjangkau masyarakatnya. Karena tujuannya adalah 100% penduduk. Jadi ini bagaimana selama ini mungkin beberapa program itu kan pemerintah butuh usulan. Tapi sekarang modelnya adalah bagaimana pemerintah jemput bola terlebih dahulu. Mari kita data 100% tidak terkecuali di Kabupaten Nagekeo ini. Bahwa registrasi sosial ekonomi ini kan memang baru pendataan. Nah, ini harapannya dengan basis data ini bisa membantu tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, Anissa kemukakan tata kelola REKSOSEK memastikan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan. Basis data ini menjadi bekal utama untuk menjangkau seluruh penduduk tanpa kecuali, tanpa meninggalkan siapapun, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Dengan REKSOSEK, kata Anissa, program pembangunan akan lebih inklusif, terfokus pada kebutuhan masyarakat yang paling nyata. Dari hasil REKSOSEK akan menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk, serta dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan kelompok masyarakat yang paling rentan ketika menghadapi bencana, wabah, atau kondisi sosial ekonomi lainnya, seperti kelompok perempuan yang berperan sebagai kepala rumah tangga, disabilitas, kelompok penduduk berpenyakit kronis, kaum lansia, dan anak-anak. RRI ND Rosada Lima melaporkan. Sejumlah pengurus partai politik di Kabupaten Sika lebih cenderung menyepakati rancangan 4 daerah pemilihan dapil untuk pemilu 2024 mendatang. Rancangan 4 dapil yang disepakati partai-partai politik yakni rancangan versi pertama dari 3 versi rancangan yang baru saja diumumkan KPU Sika beberapa hari yang lalu. Versi lain yakni rancangan kedua dengan 5 dapil dan rancangan ketiga dengan 6 dapil. Rancangan 4 dapil yang didukung sejumlah partai politik pada prinsipnya sama persis dengan dapil pemilu 2019 kali lalu. Perbedaannya hanya pada alokasi kursi untuk dapil 1 dengan dapil 3. 4 dapil yang dimaksudkan yakni dapil 1 terdiri dari Kecamatan Alok, Palue, Alok Barat, dan juga Alok Timur. Dapil 2 terdiri dari Kecamatan Lela, Nele, Kewa Pante, Koting, Hewo Kloang, dan juga Kangai.
Dapil 3 terdiri dari Kecamatan Talibura, Waigete, Bola, Waiblama, Doreng, dan Mapitara. Dapil 4 terdiri dari Kecamatan Paga, Mego, Nita, Magepanda, dan juga Tanawawo. Ketua KPU Sika Yohanes Kristosomus Ferry menerima semua masukan dan usul saran yang disampaikan oleh peserta sosialisasi. Sebagaimana tahapan, Ketua KPU Sika meminta agar usul saran tersebut disampaikan secara tertulis melalui tahapan masukan dan tanggapan hingga 6 Desember 2022. Sementara itu, Ketua Panitia Sosialisasi Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Sika Samuel Dersyanto Singh menjelaskan KPU Sika berkewajiban untuk memfasilitasi tahapan penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Sika. Salah satu kegiatan yakni melalui sosialisasi kepada pemangku kepentingan. Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang tata cara dan mekanisme penataan dapil dan alokasi kursi DPRD Sika yang diatur dalam PKPU nomor 6 tahun 2022. Lanal TNI Angkatan Laut Labuan Bajo melaksanakan kegiatan karya bakti dalam rangka memperingati HUT Armada RI tahun 2022 pada 30 November 2022. Laporan Ai Elizabeth. Lanal Labuan Bajo Letkol Laut Peroni STM TR Hanla mengungkapkan bahwa kegiatan karya bakti yang dilakukan Lanal TNI Angkatan Laut Labuan Bajo ini sebagai bentuk kontribusi prajurit TNI AL dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Manggarai Barat. Kepada RRI, Letkol Laut Peroni menyampaikan kegiatan ini dalam rangka menyambut HUT Armada RI yang terpusat yang akan dilaksanakan di Tanjung Pinang. Jadi kegiatan ini dalam rangka menyambut HUT Armada RI yang terpusat yang rencana akan dilaksanakan di Tanjung Pinang. Nah, dan ini adalah beberapa rangkaian apa yang bisa kita lakukan khususnya TNI Angkatan Laut yang berada di daerah-daerah ini untuk berkontribusi melaksanakan kegiatan sosial di daerahnya masing-masing. Jadi salah satunya adalah melaksanakan karya bakti sosial ya tidak terlalu besar tapi semoga memiliki manfaat, khususnya kita melaksanakan pembersihan rumah-rumah ibadah dan juga kita melaksanakan pengurukan terhadap jalan-jalan yang bergeronjal, khususnya di jalan-jalan utama, sehingga memiliki manfaat yang dimiliki oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Labuan Bajo. Adapun kegiatan karya bakti ini dengan membersihkan beberapa rumah ibadah di Labuan Bajo, di antaranya Gereja Katolik Paroki Roh Kudus Labuan Bajo, Masjid Besar Nurul Falah Waimata, dan pengurukan jalan di daerah Lampu Merah Langka KB, Kelurahan Waiklambu, Labuan Bajo. Ini kegiatan kita laksanakan di gereja sini, paroki, terus ada yang di masjid. Itu kita cukup melaksanakan pembersihan dan pemotongan rumput-rumput termasuk halaman-halaman yang ada di tempat ibadah baik masjid maupun gereja. Dan kita juga kemarin juga melaksanakan kegiatan baksos di Dusun Rangko Boleng, dan besoknya ke depan lagi kita akan melaksanakan kegiatan karya bakti yang lainnya yang kita nanti sudah ada tempat poin-poin yang kita sudah tentukan. Dan Lanal TNI Angkatan Laut Labuan Bajo Letkol Peroni berharap agar tingkat kepedulian masyarakat khususnya menjaga lingkungan di Labuan Bajo lebih gencar lagi. Khususnya saya pribadi maupun terhadap masyarakat khususnya di Labuan Bajo, marilah kita sama-sama meningkatkan tingkat kepedulian khususnya untuk menjaga lingkungan, untuk tetap menjaga kelestarian dan keamanan. Kalau kita bersama-sama menjaga keamanan dan kelestarian dan kepedulian itu, saya rasa tampilan dari performan Lanal Labuan Bajo yang khususnya dengan label wisata premium akan senantiasa akan menjadi lebih baik dan tampil lebih baik. Sebelumnya juga TNI Angkatan Laut Labuan Bajo melakukan kegiatan baksos di Dusun Rangko Boleng, Kabupaten Manggarai Barat. RRI SP Labuan Bajo. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.
Turnamen voli putra Nangaba Cup 1 tahun 2022 menjadi ajang persiapan atlet voli prestasi di Kabupaten Ende khususnya dan NTT pada umumnya. Laporan Rovinus Sula. Turnamen voli putra Nangaba Cup diikuti sebanyak 20 tim dari 3 kabupaten di wilayah Flores. Selain memperebutkan piala bergilir anggota DPD RI Anjelius Wakekako, panitia juga menyiapkan hadiah berupa uang pembinaan bagi para atlet yang meraih juara dengan kisaran juara pertama sebesar 25 juta, juara 2 15 juta, dan juara 3 sebesar 10 juta. Anggota DPD RI Anjelius Wakekako dalam sapaan mengatakan turnamen voli yang diselenggarakan sebagai ajang dalam upaya menciptakan para atlet-atlet prestasi di Ende dan NTT pada umumnya. Dijelaskan sebagai putra Nangaba dirinya bangga atas prestasi yang diraih tim voli putra Nangaba pada setiap turnamen bergensi yang diselenggarakan di Kabupaten Ende. Tim voli putra Nangaba mampu menunjukkan jati diri sebagai tim voli putra yang tangguh. Melalui event bergensi kali ini, putra Nangaba menunjukkan jati diri sebagai tuan rumah yang siap memfasilitasi event pertandingan voli putra hingga mampu mendongkrak mimpi putra Nangaba menjadi atlet voli yang handal pada jenjang lebih tinggi. Kita mau menunjukkan dan harapan saya secara pribadi, kiranya dengan momentum yang luar biasa ini, menurut ataukah kita sudah punya lapangan yang cukup lumayan menurut saya, cukup representasi untuk dilaksanakan latihan-latihan apapun oleh semua anak-anak kita di sini. Mau main sore, siang, malam, saya pikir sudah bisa. Fasilitas kita sudah cukup. Harapan saya cuma satu, putra Nangaba jangan hanya berada pada posisi di level ini. Kita harus berpikir bagaimana suatu saat 5-10 tahun ke depan ada anak Nangaba yang bisa menjadi atlet voli nasional. Itu harus berpikir. Sementara itu, Wakil Bupati Ende Erikos Emmanuel Rede memberikan apresiasi dan bangga atas gebrakan putra Nangaba melalui turnamen voli. Wakil Bupati Erik optimis turnamen yang diselenggarakan tidak hanya sebagai ajang mempererat silaturahmi dan mencari bakat, namun mampu mendongkrak geliat ekonomi di wilayah Nangaba, Kecamatan Ende. Menyelenggarakan turnamen bola voli putra Nangaba Cup. Ini bukti bahwa olahraga ini sungguh dicintai oleh masyarakat dan masyarakat menjadi bagian yang tidak terlepas pisahkan dari pembangunan di bidang olahraga, khususnya olahraga bola voli. Tetap menjunjung tinggi yang namanya sportivitas. Sportivitas menjadi panglima utama dalam event-event olahraga, termasuk olahraga bola voli. Erik Rede mengharapkan turnamen voli putra Nangaba ke depan terus berlanjut sehingga melalui turnamen voli putra Nangaba dapat melahirkan para atlet prestasi yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Ende, NTT bahkan sampai ke tingkat nasional. RRI Ende Rovinus Sula melaporkan. Kepala Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 ND melalui petugas lalu lintas Angkatan Laut Sepriandi Alfred kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 30 November 2022 mengatakan untuk meningkatkan pelayanan kapal dan barang di Pelabuhan ND, pihaknya akan menerapkan Go Live InaPortNet. Menurutnya, launchingnya sistem InaPortNet ini direncanakan pada awal atau pertengahan Desember ini. Pelabuhan di Ende sudah go live InaPortNet. Dijelaskan dengan akan go live-nya InaPortNet untuk sistem layanan di pelabuhan tidak lagi tatap muka melainkan berbasis digital untuk mempermudah urusan kerja di pelabuhan. Nanti kita proses penerbitan SPB maupun kegiatan berkaitan di kepelabuhanan, kita melalui aplikasi InaPortNet, artinya sudah by digital. Kita tidak ketemu langsung tatap muka lagi dengan mitra kerja pelabuhan. Ia melanjutkan untuk para pengguna jasa pelabuhan yang meliputi perusahaan atau agen pelayaran, perusahaan bongkar muat dan jasa pengurusan transportasi, ke depan sudah bisa menggunakan pelayanan kapal dan barangnya melalui InaPortNet setelah go live InaPortNet di Pelabuhan Ende dilaksanakan. Sekian warta berita pagi hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora, selamat pagi.
kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.